Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Pratiwi. Saya salah satu guru P3K di SDN 2 Cikulak Kidul. NIP saya yaitu 199803262024212011. Di sini izinkan saya melaporkan dan memaparkan rencana aksi perubahan saya yang berjudul Penanaman Karakter Siswa SDN 2 Cikulak Kidul melalui Pembiasaan Positif. Laporan ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, tanggung jawab utama pendidik adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui disiplin dan kemampuan literasi sesuai dengan isu-isu yang biasa kita jumpai di sekolah. Di sini saya mengambil isu tentang kedisiplinan dan literasi. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap peraturan, tata tertib, dan nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawab. Banyak kasus yang sering dilanggar. Peraturan yang sering dilanggar oleh anak sekolah yaitu terlambat datang ke sekolah, tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap, dan tidak tertib pada saat melaksanakan upacara. Kemudian literasi. Literasi adalah suatu kegiatan membaca lalu menerjemahkannya dengan otak tentang apa isi bacaan yang dibaca lalu mengimplementasikannya. Kita tahu, literasi di Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara. Kemudian banyak siswa yang sudah berada di kelas tinggi, belum hafal huruf dan tidak bisa membaca. Kemudian siswa belum bisa menangkap inti dari suatu topik yang dibahas. Oleh karena itu, saya mengambil judul mengenai aksi perubahan saya tentang penanaman karakter siswa melalui pembiasaan positif, yaitu tentang kedisiplinan dan literasi. Kemudian maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud dan tujuan umum membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, maksud dan tujuan khusus mengimplementasikan tanggung jawab utama pendidik, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, khususnya dalam hal disiplin dan literasi. Waktu dan tempat. Waktunya yaitu pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Tempatnya yaitu adapun tempatnya pada unit kerja masing-masing, saya di SD Negeri 2 Cikulak Kidul. Visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu Cirebon beriman. Kemudian visi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Kita lihat di sini ada SOTK Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Bupati, kemudian ada di bawahnya Wakil Bupati, di bawahnya lagi ada Sekda, ada staf ahli Bupati, staf ahli bidang hukum dan pemerintahan, sampai ke bawah bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian ada asisten-asisten dan subbagiannya. Kemudian lanjut ke manajemen kepegawaian P3K. Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penilaian kinerja, yang keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, yang ketujuh, ada disiplin, yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir ada perlindungan. Kita lanjut ke SOTK unit kerja. Di sini saya di SDN 2 Cikulak Kidul. Kita bahas visi dan misinya. Visi SDN 2 Cikulak Kidul
Sekolah Dasar Negeri 2 Cikolakidul mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, religius, kreatif, dan terampil melalui penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Kemudian misinya, yaitu dalam upaya mencapai visi tersebut, SDN 2 Cikolakidul mengembangkan visi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan KBM berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan yang berorientasi pada optimalisasi perkembangan potensi siswa. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada bakat dan minat siswa, pembentukan budi pekerti, akhlakul karimah. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung tercapainya kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Yang keempat, mencapai iklim organisasi sekolah yang sehat dan kondusif. Dan yang kelima, menjalin kerjasama antar sekolah dan lintas lembaga dalam rangka menyusun jaringan kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir, membangun kerjasama dengan masyarakat atau pemerintah desa dan komite sekolah dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan. Ada struktur organisasi SD Negeri 2 Cikolakidul. SD Negeri 2 Cikolakidul dikepalai oleh kepala sekolah yang bernama Haji Antoni Queen. Kemudian ada bendahara bosnya, Ibu Haji Ati. Kemudian ada komite sekolahnya Bapak Mas Ulun. Kemudian ada operator sekolah Bapak Aris. Dan kemudian ada guru-guru kelas. Ada guru mata pelajaran yaitu guru PAI dan guru PJOK. Sebagai ASN P3K, di sini kita lihat ada tupoksi P3K guru yang sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Masuk ke materi rencana aksi perubahan, di sini dibagi 3 poin, yaitu ada pembiasaan literasi siswa, yang kedua yaitu ada pembiasaan disiplin siswa, dan ada pelatihan IT bagi guru dan siswa. Yang pertama yaitu pembiasaan literasi siswa. Mulai dari merancang ruang pojok baca di setiap kelas yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Feedback dari literasi ini yaitu siswa belajar membaca dengan temannya di kelas sambil bermain. Kemudian ada munculnya kandidat untuk kegiatan tahunan yaitu FLS 2N. Kemudian ada secara tidak langsung siswa berlatih kemampuan literasi untuk kegiatan AKM di kelas 5. Poin kedua yaitu mengenai pembiasaan disiplin siswa. Dimulai dari pemberian materi seperti penyuluhan mengenai kedisiplinan pada siswa tentang rasa nasionalisme dan patriotisme, kemudian penerapannya, dan yang terakhir yaitu kegiatan polisi cilik. Polisi cilik ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab sejak dini. Indikatornya yaitu rajin latihan baris berbaris untuk kegiatan upacara bendera dan lomba tahunan yaitu lomba gerak jalan. Kemudian yang terakhir poin ketiga, pelatihan IT bagi guru dan siswa. Pelatihan ini menggunakan Chromebook kepada guru. Yang pertama itu kepada guru, kemudian kepada siswa. Untuk guru yaitu tujuannya pendidik dapat memiliki variasi mengajar dengan memanfaatkan perangkat komputer serta keperluan administrasi lainnya. Kemudian kepada siswa siswa mengenal perangkat digital komputer. Feedbacknya yaitu siswa mampu menyalakan dan mematikan Chromebook. Yang kedua yaitu siswa berlatih mengetik 10 jari, dan kemudian siswa mengetahui cara penggunaan internet seperti membuka Google dan YouTube.
Slide terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pengenalan nilai dan etika sangat penting, terutama untuk ASN yang termasuk pegawai P3K. Yang kedua yaitu mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima agar ASN P3K tidak sekadar mengetahui secara keilmuan saja, tetapi lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut. Dan yang ketiga, merancang rencana strategi hasil kerja jangka panjangnya. Sekian pemaparan laporan rencana aksi perubahan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.